Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai cara menulis artikel. Tema ini saya angkat karena kemarin ada undangan pelatihan sebuah lembaga atau organisasi ormas akan mengadakan pelatihan menulis untuk kader-kadernya supaya mereka bisa menjadi penulis artikel. Sebelum ke teknik cara menulis artikel, kita harus pahami dulu apa itu artikel. Ini pula materi pointers, materi yang akan saya sampaikan dalam pelatihan itu. Dan sering saya sampaikan dalam berbagai pelatihan jurnalistik ataupun pelatihan khusus menulis. Juga sering saya sampaikan menjadi silabus mata kuliah teknik penulisan artikel atau teknik menulis artikel yang sering saya sampaikan di kampus-kampus ya. Dulu saya pernah jadi dosen. Saya pernah jadi dosen tamu alias dosen honorer. Bahasa kerennya sih dosen luar biasa ya, LB. Karena cuma S1 saya dipecat. Tidak bisa lagi ngajar karena cuma S1. Jadi dosen harus S2. Apa itu artikel? Artikel adalah salah satu karya jurnalistik. Artikel adalah tulisan yang berisi opini atau pendapat subjektif penulisnya tentang satu isu atau masalah. Saya ulang, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu isu atau satu masalah. Jadi penulis artikel itu membahas, mengurai, menganalisis sebuah isu, sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah topik, atau sebuah tema dalam perspektif dirinya, didukung dengan data, kemudian dia beropini, dia menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Jadi artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang satu masalah atau peristiwa aktual, didukung oleh data. Nggak ngarang ya, kalau ngarang namanya fiktif, fiksi, karangan fiksi. Kalau artikel itu non-fiksi. Setelah memahami pengertian artikel, kita lihat status artikel dalam jurnalistik. Dalam jurnalistik, artikel termasuk salah satu produk atau karya jurnalistik. Karya jurnalistik itu secara garis besar ada 3. Ada berita, ada artikel, ada feature. Berita, artikel, feature. Nah, yang dimaksud artikel adalah tulisan yang ditulis oleh siapapun, termasuk wartawan, pembaca, pengamat, ahli, pakar. Jadi siapapun bisa menulis artikel. Siapapun bisa menganalisis atau mengurai atau membahas sebuah peristiwa atau satu topik atau tema. Bagaimana caranya? Tunggu dulu. Sebelum menulis artikel, lagi-lagi kita harus pahami lagi posisi artikel dalam komunikasi. Kenapa jurnalistik atau media massa butuh artikel? Karena pembaca tidak hanya butuh informasi terkini, yaitu berita, tapi juga butuh atau ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pendalaman atas satu peristiwa yang diberitakan itu aksi demonstrasi, buruh menentang upah minimum misalnya, dianalisis oleh penulis. Kenapa sih buruh menentang upah minimum? Apakah segitu nggak cukup? Idealnya bagaimana? Apakah tidak memberatkan pengusaha? Dan sebagainya. Jadi artikel itu membahas satu peristiwa atau topik. Statusnya salah satu karya jurnalistik selain berita dan feature. Nah sekarang status artikel dalam komunikasi. Nah ini sudah mengarah ke teknis ini, sudah mengarah ke cara menulis artikel. Artikel itu hakikatnya komunikasi. Tujuan menulis itu komunikasi, yaitu menyampaikan pesan. Communication is the goal. Komunikasi adalah tujuan menulis artikel. Nah, karena tujuan menulis artikel adalah komunikasi, maka 1, harus ada pesan yang mau disampaikan. Yang kedua, pesan itu harus mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah ditangkap oleh orang awam sekalipun. Itu kan prinsip komunikasi efektif, harus mudah dipahami. Nah, karena artikel bagian dari komunikasi, maka untuk menulis artikel, Anda butuh dulu pesan.
Harus ada pesan, harus ada message. Sebagaimana kita berkomunikasi, pasti ada pesan dulu. Kita melakukan komunikasi karena ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada pesan yang ingin disampaikan, kita nggak bisa berkomunikasi. Ngapain? Mau ngomong apa? Mau nulis apa? Jadi harus ada pesan dulu. Nah, pesan dalam artikel itu adalah ide, pemikiran, atau ilmu. Apa saja. Jadi yang pertama, sebelum Anda menulis artikel, Anda harus punya pesan dulu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca? Lalu bagaimana menyampaikannya? Jadi artikel itu adalah apa yang mau disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Secara teknis menyampaikannya karena artikel ya menulis. Lalu bagaimana cara menuliskannya? Nah, disinilah teknik menulis berlaku. Sebetulnya nggak ada teori tentang menulis. Sebetulnya. Yang ada hanya penjelasan apa itu artikel, bagaimana kedudukannya atau statusnya dalam karya jurnalistik, bagaimana posisinya dalam komunikasi. Nah, cara menulis sendiri tidak ada. Mungkin Anda sering mendengar atau membaca atau pernah mendengar seorang pelukis ketika ditanya bagaimana cara melukis. Dia menjawab, cara melukis adalah dengan melukis. Maka diadopsi jawaban itu, cara menulis adalah menulis. Artinya apa? Kalau Anda ingin bisa menulis, ya harus menulis. Maksudnya bagaimana? Latihan menulis. Nah, sekarang ini ada sarana atau media paling efektif untuk menulis artikel, untuk menjadi penulis, yaitu blog. Jadi kalau Anda ingin jadi penulis, bikinlah blog, lalu isi blog itu dengan tulisan-tulisan Anda. Bagaimana cara menuliskannya? Tuliskan saja. Blog itu adalah website pribadi. Jadi Anda mengisi blog itu, membuat posting, mengisi blog itu dengan pengalaman, curhatan, pemikiran, berbagi tip, berbagi pengetahuan, apa saja. Contoh sederhana, Anda baru saja membeli sepeda motor. Anda bisa review itu sepeda motor. Anda bisa review itu bagaimana pengalaman membeli mobil. Anda baru saja misalnya belanja online. Anda bisa ceritakan, para blogger biasanya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Nah, dengan Anda sering berbagi pengalaman, sering berbagi pengetahuan di blog Anda, dengan gaya Anda, tanpa ada yang menyeleksi, ya, tanpa ada yang mengedit, kecuali Anda sendiri, maka lama-kelamaan Anda akan terbiasa. Practice makes perfect. Jadi untuk bisa menulis artikel, Anda bisa ngeblog, bikin blog gratis dan mudah. Tinggal ada keinginan, ada willingness. Dan willingness to write merupakan salah satu syarat bisa menjadi penulis. Willingness to write, ingin menulis, adalah salah satu atau bahkan syarat utama menjadi penulis. Jadi ada keinginan dulu. Ada keinginan, ya, keinginan di dalam hati, ada tekad, ada azam, ada niat, ada nawaitu, Sauma Godin, kemudian disitulah akan mendorong Anda. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. There is a will, there is a way. Lalu bagaimana caranya menulis? Kembali, sekarang ke teknis. Tulisan artikel itu dibagi 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, opener. Ada pendahuluan, ada prolog. Pokoknya kalimat pembuka lah begitu ya. Alinea pembuka atau bagian pembuka. Jadi yang pertama opening. Yang kedua adalah pembahasan. Yang ketiga closing atau penutup. Cuma itu. Cuma 3 bagian. Bagaimana menulis opening? Memulainya ini. All start is difficult. Semua permulaan pasti sulit. Nah, saya akan kasih 1 tips untuk membuka tulisan. Anda bisa memulainya dengan meringkas sebuah berita. Opening artikel itu bisa berupa ringkasan sebuah berita. Anda ringkas berita terkini, berita terbaru, sesuai dengan topik yang Anda tulis, Anda ringkas. Lalu, bahaslah fenomena apa itu. Jadi meringkas sebuah berita dan tentu saja menyebutkan sumbernya. Opening ini paling penting. Ya, dalam public speaking ada namanya the opener, ya, the opener pembuka. Bagaimana Anda membuka sebuah pembicaraan, membuka sebuah pidato dengan menarik. Jadi opening dalam
Pembukaan dalam artikel bisa dengan meringkas sebuah berita. Yang lainnya bagaimana? Boleh, yang lainnya Anda bisa satu lagi deh ya. Kalau tips yang pertama kan meringkas sebuah berita. Yang kedua, dua saja dulu ya biar nggak pusing untuk pemula. Yang kedua, Anda bisa membuka sebuah artikel itu dengan pepatah, dengan ungkapan, dengan istilah. Tuliskan istilah yang terkait dengan topik atau bahasan yang Anda akan ulas, akan analisis dalam artikel itu. Saya jamin kalau Anda sudah menulis opening, sudah menulis bagian pendahuluan, kesananya bakalan lancar. Coba saja. Just write. Karena untuk bisa menjadi penulis, ya menulis. Sering kita mendengar istilah itu. Untuk menjadi seorang penulis ada 3 cara. Yang pertama, menulis. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, menulis. Karena memang hakikatnya nggak ada teori menulis. Hakikatnya. Karena apa? Karena tulisan itu adalah teknis. Jadi learning by doing. Nah, setelah Anda membuka, maka Anda akan langsung meluncur ke bagian kedua, yaitu pembahasan. Apa yang Anda bahas? Misalnya tentang fenomena sedekah yang jadi konten misalnya. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Itu fenomena apa? Anda bahas, Anda ulas berdasarkan perspektif Anda. Yang ketiga, closing, penutup. Nah, penutup ini umumnya sih berupa kesimpulan atau berupa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang bisa memerlukan jawaban, bisa juga tidak. Itu cara menulis artikel. Anda menulis bagian pendahuluan, bagian pembahasan, yang ketiga penutup. Nah, itu teknis. Nah, karena ini bersifat teknis, teknik menulis artikel, ada proses yang harus dilalui. Semua penulis artikel melalui proses ini. Sadar atau tidak sadar, semua penulis melalui proses ini. Yaitu yang pertama, sebelum menulis artikel, Anda harus mempunyai ide. Menemukan ide itu gampang. Ada hidayatul ilham, ada inspirasi. Ada hidayatul akli. Anda berpikir, nulis apa saya hari ini? Yang lebih penting lagi adalah Anda banyak membaca. Ide ada di mana-mana. Ketika Anda baca, Anda lihat, Anda dengar, akan muncul ide. Yang penting ada keinginan untuk menulis. Jadi untuk menemukan ide, langkah pertama, proses pertama menulis, membaca, mendengar, atau menonton. Setelah ada ide, simpan dulu tuh ide dalam catatan kecil. Ya, dalam buku catatan atau di komputer Anda simpan tuh ide Anda. Saya ingin menulis tentang Pilpres 2024 misalnya. Anda simpan dulu. Jangan sampai lupa. Begitu inspirasi muncul, ide muncul, langsung tuliskan, simpan. Karena kalau ilmu, ide tidak dituliskan, itu bagaikan hewan buruan yang tidak diikat. Hewan buruan berhasil ditangkap, masih hidup, tapi tidak diikat, dia akan lepas. Nah, demikian pula ide atau ilmu, harus diikat. Kalau mengikat ilmu ya dengan tulisan. Mengikat ide dengan tulisan. Setelah ide didapatkan, jangan dulu nulis. Ini kesalahan pemula nih. Begitu ada ide langsung nulis. Tapi begitu alinea pertama, alinea keduanya mentok. Ya, writer's block. Terkendala dia, berhenti dia nulis apa lagi. Karena langkah kedua tidak dilakukan. Setelah menemukan ide, jangan dulu langsung nulis. Tapi lakukan pengembangan ide. Yaitu dengan cara mencari referensi, baca. Sekarang, selain ke ruang perpustakaan jika ada, sangat mudah mengembangkan ide itu, sangat mudah mencari referensi dengan cara googling. Ya, Google, si mbah Google adalah sumber info, sumber referensi, dan tentu bukan Google yang bikinnya orang lain. Google hanya mengindeks. Google itu bukan konten kreator, dia mesin pencari. Dia merambah, mengindeks, memeringkat info-info, lalu disajikan kepada pengguna internet yang memerlukannya atau yang mencarinya. Jadi setelah menemukan ide, Anda kembangkan ide itu dengan membaca referensi. Dijamin kalau banyak baca, banyak referensi, maka Anda akan banyak bahan untuk ditulis.
akan banyak pengembangan pemikiran yang bisa Anda lakukan. Analisis Anda mungkin akan semakin tajam. Nah, setelah pengembangan ide dilakukan, setelah banyak membaca referensi, misalnya 5-10 artikel terkait tentang tema yang akan Anda tuliskan, maka langkah ketiga adalah membuat draft atau outline. Membuat garis besar tulisan. Langkah yang ketiga adalah membuat outline atau garis besar tulisan. Contoh sederhana, garis besar tulisan itu adalah satu pendahuluan, pembahasan, pointersnya 1-2, yang ketiga penutup. Misalnya saya akan menulis tentang kota Bandung. Pointer pertama, 1, sejarah kota Bandung, 2, masalah kota Bandung, 3, penutup atau saran. Itu pointers. Itu akan membantu kita dalam menulis artikel. Langkah keempat, setelah ide, referensi, pointers atau outline, yang keempat adalah Anda menyusun naskah kasar. The rough draft, the first draft, tulisan pertama Anda. Tulis saja. Di nomor 4 ini, Anda langsung buka komputer, Anda langsung ke mesin tik kalau masih usum, kalau masih musim, langsung ketik yang Anda pikirkan saat itu. Yang Anda pikirkan, yang ada di pikiran Anda saat itu, langsung kemukakan, tuliskan saja. Karena setelah menulis naskah yang pertama ini, the first draft atau naskah kasar ini, ada langkah berikutnya, yang kelima, yaitu keadilan sosial. Yang kelima, ya betul sih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu Pancasila. Langkah kelima adalah rewrite. Setelah keempat write, yang kelima adalah rewrite. Menulis ulang. A good writer is also good rewriter. Penulis yang baik adalah penulis ulang yang baik. Menyusun ulang, menulis ulang apa yang tadi sudah dituangkan ke dalam naskah yang pertama. Di acuannya apa? Acuannya yaitu langkah nomor keempat tadi. Ya, acuannya nomor 4 yaitu sistematika atau outline yang sudah disusun. Disesuaikan. Nah, kalau di komputer kan mudah, tinggal copy paste, tinggal kopas saja, pindah-pindah, lalu disesuaikan dengan urutan sistematika yang sudah dipersiapkan di langkah nomor 4. Jadi nomor 5 adalah menulis ulang, dan nomor terakhir, nomor 6, langkah terakhir adalah editing. Jangan lupa, langkah ke-6 ini editing atau revisi. Anda mengedit kata-kata, mengedit ketikan, jangan sampai typo, salah ketik, mengedit istilah, mengedit diksi, pilihan kata-kata, mengedit, pokoknya memeriksa ulang, memperbaiki naskah yang sudah ditulis. Setelah editing, baru publishing. Nah, untuk publishing ini kan kalau penulis artikel dulu dikirim ke redaksi majalah atau redaksi surat kabar. Nah, kalau sekarang ini tidak bergantung pada media massa. Begitu Anda punya tulisan, begitu Anda punya ide, punya pemikiran, langsung Anda tuliskan di media Anda sendiri, your own media, yaitu blog atau personal website pribadi. Buat saja website di blogger.com atau di wordpress.com. Di video saya sebelumnya ada cara membuat blog, silakan dipaluruh ya, silakan dicari. Cara membuat blog itu sama dengan teknisnya, sama dengan Anda membuat email, sama dengan Anda membuat akun media sosial. Anda membuat akun di Blogger, membuat akun di WordPress, Anda membuat website pribadi dan isi. Semakin sering Anda mengisi blog Anda, maka Anda semakin mahir dalam komunikasi tulisan. Dan Anda akan piawai menulis artikel, berbagi pemikiran kepada warga dunia. Demikian pengantar cara menulis artikel. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Romeltea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.